Kuat penolakan, kemenangan, Prabowo Gibran. Berita media tentang pernyataan atau deklarasi pisah NKRI dari kelompok Aceh, Maluku, dan Papua mungkin dinilai kecil saja, akan tetapi jika terus digaungkan tentu berdampak juga. Pasca pembacaan hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran, reaksi bermunculan termasuk viral berita di atas. Momentum dinilai pas bagi isu politik pemisahan. Prabowo Gibran sendiri dinilai Jawa sentris. Aspek kesukuan hanya satu faktor, akan tetapi banyak faktor yang potensial bagi retaknya konsepsi dan komitmen NKRI. Sebagai kelanjutan bahkan kepanjangan tangan Jokowi, sulit Prabowo lepas dari rangkulan Cina. Panggilan Xi Jinping ke Beijing baru-baru ini menjadi jaminan bahwa Prabowo secara langsung atau tidak telah siap bersama Cina. IKN salah satu konsensinya. Orang pun mulai nyeletuk soal hubungan darah Prabowo dengan etnis Cina. Ini melanjutkan pertanyaan keeratan Jokowi dengan Cina dari aspek genealogis. Persoalan nyeletuk dan pertanyaan menjadi hal wajar saja di tengah dominasi etnis Cina dalam bidang ekonomi dan terpinggirkannya pribumi dalam bidang ekonomi, bahkan politik. Tapi itu kita abaikan. Yang perlu perhatian kita adalah bahwa keterpilihan Prabowo Gibran nyatanya tidak memiliki daya rekat atau kekokohan untuk integrasi negeri. Pemenuhan persyaratan Gibran tetap menjadi kasus yang berkelanjutan. Etika, moral, dan hukum telah tercatat dalam sejarah Indonesia faktual, tidak dapat dipadukan. Dan itu terjadi di era Jokowi untuk skandal sang putra Gibran. Prabowo tetap diberi label penculik dan pelanggar HAM untuk kasus 1998 serta penjilat dalam relasi dengan Jokowi. Prabowo berhutang budi kepada Cina karenanya perlu dilakukan baiat sebelum dimenangkan oleh MK atas putusan KPU. Jinping meminta Prabowo menghadap ke Beijing ketika gugatan Anies dan Ganjar masih dalam pemeriksaan MK. 58% kemenangan Prabowo Gibran tentu diragukan keabsahannya. MK mengabaikan pengaruh bansos, cawe-cawe Jokowi, rekayasa sirkap dan permainan hukum persyaratan Gibran. Ironi MK justru melegitimasi dugaan kecurangan. PDIP masih melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan melalui PT UN yang diagendakan pemeriksaan awal tanggal 2 Mei tahun 2024. Berbasis berita media, tidak mudah Prabowo Gibran untuk diterima publik. Guncangan kepada Anies menjadi guncangan bagi pendukung Anies. Pertempuran memang selesai tetapi peperangan belum. Kasus penerimaan MK masih gonjang-ganjing. Soehartoyo ketua MK babak belur dibongkar kedok dan penyakitnya. Ada sandera yang membuat ia terpaksa berkhianat pada etika, moral dan hukum. Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden kontroversial bahkan pembawa sial. Tidak memiliki reputasi bagus. Prabowo dikenal pengkhianat setelah ikut kabinet Jokowi. Sementara Gibran adalah karbitan sang bapak dan berputar di pusaran kejahatan nepotisme. Perlawanan rakyat akan berlanjut atas kemenangan palsu dari pasangan haram ini. Perlawanan atas perilaku politik Jokowi sejak awal hingga akhir masa jabatan diteruskan pada Prabowo Gibran. Tempelan anak atas rezim justru akan menjadi penyebab dari peperangan yang semakin dahsyat. Pemerintahan Prabowo Gibran akan sulit membangun stabilitas. Hak angket boleh tersendat bahkan mungkin batal, tetapi hak rakyat untuk merdeka, bebas, berdaulat serta mendapat perlakuan yang adil tidak dapat dipaksa dan diperkosa oleh rekayasa penguasa. Kemenangan sesat atau heretical victory bisa terjadi kapan saja, tetapi kemenangan yang menipu dipastikan hanya berupa kemenangan sesaat atau momentary victory. Waspadalah. Tayangan ini merupakan produk jurnalistik di bawah manajemen PT Forum Adil Mandiri yang menerbitkan portal berita fnn.co.id. Apa yang kami sajikan sesuai dengan standar profesional dan kode etik jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.